Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Tri Aristi dari kelas 5A1 dengan NIM F10522210003. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil uji TUE ANOVA analisis varians 2 arah untuk mata kuliah statistik penelitian. Langsung saja ke uji TUE ANOVA. Pengertian mana ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu arah faktor one way ANOVA dan analisis varian dua faktor two way ANOVA. Nah, two way ANOVA atau analisis varian dua arah adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dua variabel independen faktor terhadap satu variabel dependen. Nah, untuk ketentuan uji two-way ANOVA yang pertama tuh independensasi, mana sampel yang digunakan harus independen satu sama lain. Kedua, ada normalitas. Data variabel dependen harus berdistribusi normal dalam setiap kombinasi kelompok dari variabel independen. Yang ketiga, ada homogenitas varian. Varian antar kelompok harus homogen yang dapat diuji dengan afinitas. Skala data variabel dependen harus berskala kuantitatif, interval atau rasio, dan faktor-faktor harus berskala kategorikal. Untuk langkah-langkah uji two-way ANOVA, yang pertama hipotesis. Yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. Yang kedua, siapkan data variabel dependen dan dua variabel independen. Yang ketiga, ada pengolahan data. Hitung nilai rata-rata dan varians untuk setiap kelompok. Gunakan format untuk memisahkan variansi dari variabel A dan variabel B. Yang keempat, ada perhitungan statistik, mana menggunakan nilai F untuk menentukan signifikan atau tidaknya efek. Pengambilan keputusan, bandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikansi, biasanya alpha itu 0,05. Terus ada kriteria, mana jika p-value lebih kecil dari alpha, tolak H0. Ada pengaruh signifikan, jika p-value lebih besar dari alpha, gagal menolak H0. Untuk hasil, output biasanya berupa tabel ANOVA yang menentukan sumber variansi, faktor A, faktor B, interaksi dan error, df, derajat mean square, p-value, dan f-value. Untuk contoh kasus, saya mengambil dari skripsi studi perbandingan hasil belajar fisika antara model kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran langsung ditinjau dari gaya kognitif. Untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama itu, apakah ada perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan peserta didik yang diajarkan dengan model pembelajaran direct instruction. Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang memiliki gaya kognitif independen dan peserta didik yang memiliki gaya kognitif flight independen. Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran Jigsaw dan direct instruction dan gaya kognitif flight independen dan flight dependen terhadap pencapaian hasil belajar. Untuk hipotesis penelitian terdiri dari 3 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran tipe Jigsaw dan peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran direct instruction. Hipotesis kedua, terdapat perbedaan hasil belajar di antara peserta didik yang memiliki gaya kognitif flight independen dan peserta didik yang memiliki gaya kognitif flight independen. Hipotesis ketiga, terdapat interaksi model pembelajaran Jigsaw dan direct instructional dan gaya kognitif flight dependen dan field independen terhadap pencapaian hasil belajar. Untuk populasi terdiri
pada bagian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 IPA SMA yang terdiri 4 kelas berjumlah 72 orang. Untuk sampel, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan proposit yang pemandanan sampel sepadan, di mana dua kelas yang memiliki rata-rata yang sama atau hampir sama dari populasi ditarik sebagai kelompok sampel. Untuk uji prasyarat ada dua, yaitu uji normalitas data, di mana uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kedua, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov atau Shapiro-Wilk. Ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5, H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi yang diuji berdistribusi normal. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Untuk uji prasyarat yang kedua ada uji homogenitas varians. Dilakukan untuk mengetahui bahwa kedua sampel yang dibandingkan merupakan kelompok-kelompok yang mempunyai varians yang sama atau homogen. Untuk kedua, pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Lapénet test. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data bersifat homogen, sedangkan lebih kecil dari 0,5 maka data bersifat heterogen. Nah, untuk uji hipotesis statistik yang digunakan adalah pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis menggunakan analisis varian dua jalur, two-way ANOVA dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Hipotesis pertama, H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang diajar dengan menggunakan model jigsaw dan peserta didik yang diajar dengan menggunakan model konvensional. HA, terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan model jigsaw dan peserta didik yang diajarkan dengan model konvensional. Untuk hipotesis kedua, H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik memiliki gaya kognitif dependen dan peserta didik yang memiliki gaya kognitif independen. Untuk HA-nya, terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang memiliki gaya kognitif baik dependen dan peserta didik yang memiliki gaya kognitif baik independen. Untuk hipotesis terakhir yang ketiga, H0-nya tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran jigsaw dan konvensional dengan gaya kognitif baik dependen dan baik independen. Untuk HA-nya terdapat interaksi antara model pembelajaran jigsaw dan konvensional dengan gaya kognitif baik dependen dan baik independen dalam pencapaian hasil belajar. Oke, baik, kita akan menguji apakah data berdistribusi normal. Pada aplikasi SPSS, klik bagian variable view, terus bagian nama kita isi dengan kelas dan nilai. Bagian desimal kita nolkan. Untuk label dan pada nilai diberi nama hasil belajar. Bagian value kita kategorikan untuk 1 kelas 11 IPA 4 kelas
kelas 2. X IPA 2. Oke, bagian ini kita tentukan untuk kelas nominal, sedangkan nilai skala. Ada view kelas, copy nilai, satu untuk kelas X IPA 4, dua untuk kelas 11 IPA 2. Oke, setelah itu masuk ke menu analyze, deskripsi statistik plus explore, nilai ke bagian dependen untuk kelas, faktor, pilih plot, centang normality plot t-test, continue, setelah itu oke. Bisa dilihat test of normality karena sampelnya berjumlah 32 orang, berarti digunakan adalah user survey. Pada bagian untuk hasil belajar kelas IPA, nilai signifikansinya itu 0,120, sedangkan untuk kelas IPA 2 0,34, 0,346, dimana lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Langkah-langkah uji two-way ANOVA dengan SPSS. Pertama, ke variabel view, kita tentukan dulu variabelnya. Pertama ada hasil, ada moderator, kelas, bagian label, hasil belajar, gaya kognitif, model, pembelajaran, bagian kita kategorikan satu untuk kayak kognitif, independen, dan dua untuk kategori dependen,
Oke. Ini juga dikategorikan satu untuk mode pembelajaran konvensional, dua untuk mode pembelajaran kooperatif XAU. Oke. Ke data view kita masukkan data-data sesuai dengan variabel yang sudah ada. Sesuaikan dengan kategori yang telah dicantumkan. Setelah dimasuk semua data pada variabel masing-masing, klik menu Analyze ke bagian General Linear Model Univariate. Hasil belajar pada dependen, gaya kognitif, ke fixed factor, mode pembelajaran ke fixed factor, scale plot, moderator ke horizontal, sedangkan kelas ke add, continue, bagian page. Option, klik deskriptif dan homogeneity, continue, bagian moderator kelas ke display name, continue, klik OK. Hasil dari output SPSS akan seperti ini. Mana untuk deskripsi statistik, nah yaitu bagian ini memberikan informasi deskriptif seperti rata-rata, mean, standar deviasi, jumlah sampel. Sedangkan untuk lavene ini adalah lavene di sini menunjukkan bahwa homogenitas varians, apakah dia bersifat homogen atau heterogen. Untuk
Test of between subject effect. Bagian ini utama. Beberapa kolom penting yang harus diperhatikan seperti source menampilkan sumber variasi seperti faktor independen pertama, faktor independen kedua, interaksi mode dengan gaya, error atau variasi dalam data yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor di atas. Terus ada sum of square SS mengukur variasi df degree of freedom derajat kebebasan untuk setiap simplifikasi. Mean square dihitung dengan membagi SS dengan df value hasil uji statistik under compute terhadap mean score error. Semakin besar nilai ini, semakin besar perbedaan antara kelompok. Signifikansi p-value menunjukkan signifikansi statistik. Untuk interaksi antara gaya kognitif dan mode pembelajaran, hasil uji normalitas dengan SPSS, mana pada bagian output SPSS hasil belajar untuk kelas 11 IPA 4 pada bagian Sapir menunjukkan nilai signifikansinya tuh 0,120, dengan pada kelas X IPA 2 nilai signifikansinya 0,346. Nah, berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk kelas 11 IPA adalah 0,120 dan 11 IPA 4 adalah 0,120 dan kelas 11 IPA 2 adalah 0,346. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh terdistribusi normal melihat pada masing-masing nilai signifikansi yang diperoleh. Untuk uji prasyarat uji homogenitas dengan latency test of quality error variance pada hasil belajar Best of Mean, nilai signifikansinya menunjukkan 0,985. Data bersifat homogen karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,5. Untuk hasil uji 2 ANOVA dengan SPSS, pertama itu ada test of between subject effect. Pada bagian card model, signifikansinya itu 0,006, lebih kecil dari 0,05. Dari gambar di atas pada bagian card model, nilai signifikansinya itu menunjukkan nilai 0,006, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka data dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang diajar dengan kooperatif Jigsaw dan peserta didik yang diajar dengan model konvensional atau direct instruction. Hasil uji 2 ANOVA untuk hipotesis yang kedua, pada bagian moderator nilai signifikansinya menunjukkan 0,273. Dari gambar di atas, pada bagian moderator nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,273, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Nah, maka hipotesis yang kedua dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang memiliki gaya kognitif pilot dependent dan peserta didik yang memiliki gaya kognitif pilot independent. Hasil uji 2 ANOVA untuk hipotesis ketiga, bagian interaksi antara model dengan gaya kognitif pada bagian moderator dan kelas. Nilai signifikansinya menunjukkan
0,836. Dari gambar di atas, pada bagian moderator X kelas, nilai signifikansinya tuh menunjukkan nilai 0,836, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan interaksi antara peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw dan konvensional, begitupun dengan peserta didik yang memiliki gaya kognitif pilot dependent dan peserta didik memiliki gaya kognitif pilot independent. Dari hasil yang telah didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif jigsaw dan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik memiliki gaya kognitif pilot dependent FD dan peserta didik dengan gaya kognitif pilot independent FI. Yang terakhir, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran jigsaw dan konvensional dengan gaya kognitif pilot independent dan pilot dependent. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.